Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan saya semua SDN 2 Padaan karena pada kesempatan hari ini bisa menghadiri diseminasi menyebarkan dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Suwardi SPD CGP Angkatan 10 kelas A31 Blora. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul untuk menghadiri acara diseminasi. Sholawat serta salam tidak lupa kita junjungkan, kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sholawatnya, yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Oke, langsung saja nanti kita akan ice breaking dulu. Udah dari awal. Semua berdiri ya, semua berdiri di samping. Bagaimana tadi? Sehat? Alhamdulillah. Tetap tetap semangat teman-temanku semua. Lanjut kita
kita akan mulai yaitu diskriminasi. Salam dan bahagia. Ya, di sini sebagai CGP kita wajib bahagia. Ya, apapun itu permasalahannya, apapun itu kondisinya, harus selalu bahagia. Perkenalkan dari fasilitator yaitu Ibu Widya Stuti SPD MPD. Kemudian Bapak pengajar praktek Bapak Darmanto SPD SD. Kemudian CGP angkatan 10 yaitu saya sendiri Bapak Suwardi. Langsung saja kita ke materi yang pertama adalah ini budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid, para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu tadi, yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan.
Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ini bisa berupa harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Di sini bisa dicontohkan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Keempat, itu kebutuhan dasar manusia. Ini bisa juga tentang hukuman. Tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik, psikis. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini kita akan mencoba belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Di sini kita akan sharing. Nanti setelah ini saya akan bertanya kepada teman-temanku semua tentang posisi apakah ini. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Misalkan ini ya, Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ini adalah contoh penghukum ya. Ini nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Misalkan ini ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Nah, sekarang kita tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Mungkin bisa kita sharing, nanti bisa. Tidak apa-apa. Karena ya tadi dia
Kenapa nggak harus dengan kata-kata yang lain? Kenapa harus dengan nada tinggi? Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Bagus sekali dari rekan kita Bu Novi. Anak jadi merasa sakit hati karena dibentak-bentak itu tadi. Mungkin ada yang lain lagi? Satu lagi, Tuhan. Kurang lebihnya mungkin seperti Bu Novi ya, anak akan merasa sakit hati karena baru datang, ya mungkin kesalahannya terlambat. Dia datang tapi langsung dibentak oleh gurunya, pasti ada rasa sakit hati, kemudian malu, apalagi kalau ditegur di depan teman-teman. Apalagi tidak ditanya dulu tentang alasannya terlambat ya. Betul sekali. Mungkin seperti itu Pak. Iya ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Ternyata alhamdulillah dalam diri kita semua itu ternyata semua sudah tergerak, cuma kita kurang begitu menyadarinya. Jawaban dari Tuhan tadi hampir sama, yaitu anak jadi merasa tersakiti. Kemungkinan murid marah, ya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi anak tadi malah apa ini istilahnya ini memberontak ya. Apalagi tidak ditanya dulu tentang sebab dan musababnya terlambat. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya karena merasa marah tadi, atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu adalah yang penghukum. Lanjut, udah. Sekarang yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Di sini nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Bu, silakan. Mungkin nanti anak akan merasa bersalah ya, karena kan guru sudah bilang kenapa mengecewakan ibu seperti itu, kenapa seperti itu. Mungkin nanti akan tertanam pada jiwa anak, dia sudah membuat kecewa gurunya dan akan timbul rasa bersalah dari dalam dirinya. Seperti itu. Iya, terima kasih tepuk tangan. Iya. Dari Bu siapa tadi? Bu Vera. Dari Bu Vera tadi anak jadi merasa bersalah karena sudah mengecewakan ibunya, ibu guru. Mari kita lanjut ke pembahasan. Murid akan merasa bersalah, yaitu benar tadi
bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Jadi dia malah merasa dihantui karena emosi akan menanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Sekarang kita lanjut ke teman. Jadi kita tadi sudah belajar penghukum dan membuat merasa bersalah. Sekarang kita adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman, yaitu nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Di sini mari kita lanjut. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kemarin kamu sudah berjanji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Karena dia adalah sebagai teman. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Mungkin Bu Brian bisa. Jika kita sebagai guru bisa menempatkan diri kita sebagai teman kepada anak murid kita, mungkin anak pasti akan merasa senang, merasa tidak lagi guru itu sebagai penghukum seperti tadi, tidak sebagai membuat merasa bersalah, tapi dia akan merasa senang karena ya dia menganggap kita sebagai teman. Tapi juga terkadang ada sisi negatifnya, yaitu kalau kita terlalu memberi anak keleluasaan, terkadang anak itu ya kebebasan, terkadang anak lupa akan kontrol dirinya bahwa tidak ada perbedaan antara guru dan teman. Jadi kembali lagi ke gurunya, harus bisa menempatkan di mana gurunya itu sebagai teman. Nanti juga bisa berubah, dia harus tidak menjadi teman dalam arti membimbing anak-anak seperti itu. Iya, bagus sekali. Luar biasa. Tanggapan dari Ibu Rian sangat luar biasa. Ya. Di sini menurut Bu Rian tadi ya, meskipun kita sebagai teman, tapi kita harus tetap menjaga kode batas, ya, menjaga batas. Jadi anak supaya tidak kebablasan, tidak melonjak. Jadi oke lah, boleh posisi guru itu sebagai teman boleh, oke. Tapi masih tetap harus ada batasannya. Terima kasih Bu Rian, sangat luar biasa. Mari kita belum. Oke, ya.
Di sini murid akan merasa senang, ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif seperti tadi ya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut, jadi malah merasa ketergantungan. Jadi malah, sudah punya teman, guru aja kok teman. Jadi harus tetap ada posisi batasannya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, di sini itu tadi ketergantungannya yaitu jadi dia itu hanya punya merasa satu teman guru itu, jadi diambil alih guru yang lain malah dia tidak nyaman. Sisi negatifnya malah seperti itu. Jadi di sini ada positif dan negatifnya. Lanjut. Sekarang adalah sebagai pemantau, yaitu dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ini istilahnya boleh dibilang resmi. Tuh. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi menjawab, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diberlakukan seperti ini? Tapi yang belum bisa kita seri-seri. Kita seri. Guru, nanti kita seri-seri. Kita seri-seri saja. Terima kasih. Posisi saat ini yaitu guru sebagai pemantau ya. Kalau sebagai pemantau ini perasaan muridnya yang terjadi adalah mungkin murid akan merasa lebih nyaman dan tidak merasa bersalah lagi karena dia sudah tahu kesalahan dia dan dia juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Betul ya? Terus murid akan merasa lebih kedepannya lebih baik lagi dan tidak mengulanginya lagi gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah rekan-rekan saya semua di sini saya tidak menggurui, tapi kita di sini adalah kita sharing, kita belajar bersama. Mari kita lanjutkan pembahasan. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, ya. Jadi dia sudah tahu konsekuensinya. Jadi dia itu nyaman akhirnya, ya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi datar ya, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Jadi masih dipantau, masih mengerjakan apa tidak ya? Pantau. Lanjut. Nah,
Sekarang adalah sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini sebagai posisi manajer. Guru. Tadi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7:00. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab lagi, saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengajar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Non saya yang belum ini mungkin bisa sharing saja. Terima kasih. Ini untuk guru seperti manajer itu sangat berbahaya sekali karena guru berbuat sesuatu bersama muridnya tadi Adi, dan Adi bisa berusaha memperbaiki diri agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Bagus kan Bu Sita? Bulis. Terima kasih Bulis. Sudah sudah memberikan tanggapannya bahwa guru sebagai manajer itu sangat bagus, sangat baik karena bisa membimbing Adi menyadari kesalahannya dan untuk berbuat lebih baik lagi. Terima kasih. Iya, karena menghargai anak. Lanjut. Pada posisi manajer, maka suara guru sepertinya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Tidak boleh ini. Kamu ini ya. Sangat. Berkata tidak. Atau bersikap seolah-olah menyesal. Aku tidak ketok di mulut gue. Ini tidak boleh ya. Tampak sedih sekali. Wah, menyaksikan perbuatan itu, aku kok sedih terus sampai gitu. Jangan. Akan membuat teman ataupun bersendang-gurau menempatkan diri sebagai teman. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini ada contoh lain.
Iya, ini kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah ini dihukum ini ya, hukum ini berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, ini seperti saya dulu pernah ini. Pas waktu SD, tapi bedanya itu bukan mengerjakan tugas, tapi Pak Wali dulu itu istilahnya itu beredakan di atas meja. Saya dijauhi teman, ya istilahnya DC lah. DC, saya tidak terima. Ono berani tak kudian munggah meja. Aku yang mau kalah, melu munggah meja. Ono semedun ora konangan, aku sih konangan. Ya sudah. Saya berusaha menghindar, tidak bisa. Itu dulu pada zaman dahulu ini. Masih dihukum. Ya. Ada lagi. Kukunya diperlihatkan. Penggaris maju. Tawa. Aduh sakitnya. Itu adalah metode guru zaman dahulu. Itu pernah Pak Wati rasakan. Kemudian contoh lanjut ini yang pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi, kamu membuat merasa bersalah tadi. Sampai sini paham ya? Soalnya nanti habis ini posisi kontrol apa ini? Nanti coba ditebak ya. Kemudian ini sebagai teman. Ayo dong. Kamu kerjakan tugas, nanti kalau sudah selesai kita main game. Nah, kan teman. Kemudian pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Karena manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, ini solutif ya. Manajer, pimpinan, pemimpin, solutif ini. Lanjut. Nah, ini ya. Ini Pak Wati juga belum mempelajarinya, jadi kita belajar bersama-sama ya. Kita belajar bersama-sama ini. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pelakunya, maksudnya itu posisi kontrol tadi kan merasa bersalah. Kita cek jawabannya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, betul sekali. Merasa bersalah. Nanti pembelajaran kita berhasil ya. Lanjut, lagi masih ada beberapa lagi. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Kita coba cek jawabannya. Iya, betul sekali. Betul lagi. Lanjut lagi. Kita bermain ya, biar tidak ngantuk. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Buat tadi manajer, kita lihat. Betul sekali.
Lanjut. Enak ya kalau seperti ini ya. Jadi kita ada umur berikutnya. Nah sekarang, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, teman, ini teman ya. Kita cek. Iya. Lanjut. Nah ini ya. Posisi kontrol apakah aku? Kita cek jawabannya. Iya betul sekali. Jadi alhamdulillah seri kita berhasil ya. Lanjut. Nah sekarang kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Lanjut ya. Nah, ini tentang kemarin Pak Wardi membuat penerapan keyakinan kelas. Mungkin videonya bisa diputar. Lanjut. Kalau tidak bisa ya, kalau tidak bisa coba yang di Venus dulu. Video keyakinan. Kita belajar bersama-sama tentang membuat keyakinan kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum belajar kita harus itu belum ada tujuan keyakinan kelas dan nah, sekarang saya mau tanya dulu. Keyakinan kelas menurut kalian itu apa? Ya, Mas Romi. Peraturan. Terus kesepakatan. Terus ketertiban. Bisa? Kejujuran. Masalah apa? Menghormati guru. Kita tadi sudah mengutarakan sudah mengutarakan berbagai pendapat. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah curahan dari semua anggota yang ada di kelas ini. Ya, jadi kalian itu nanti menuliskan curahan hati kalian, ya. Nanti akan berbentuk berbagai keyakinan. Di sini Pak Wardi akan jelaskan. Kalian nanti akan menulis di lembaran-lembaran ini yang sudah disediakan. Kalian akan menuliskan satu orang, ada yang dua, ada yang tiga. Kemudian untuk
tidak usah disebutkan, ya. Jadi nanti kalau kamu siapa nanti yang menulis itu tidak perlu disebutkan. Kemudian kalau sudah selesai dengan nama beribadah, lalu kesepakatannya itu kita akan di sini, ya. Kesepakatan kita akan di sini. Kalau sudah selesai semua, masuk, ya, kita bacakan, ya, kita bacakan. Kalau sudah selesai, kemudian kalian mohon Anda tangani dalamnya. Tujuan dalamnya itu apa? Supaya kita bersama itu bertanggung jawab untuk menaati keyakinan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Langsung saja deh, kita bagikan. Warnanya beda-beda. Tapi mas, dia sudah berapa? Baru kan? Silakan dikeluarkan harusnya. Silakan ditulis. Bagi yang sudah boleh ditempelkan di papan yang sudah disediakan. Boleh masuk menempelkan. Bisa sudah, silakan ditempelkan. Warnanya ini ya, yang sama ya. Atau kalau sudah disediakan ini ada masih bisa. Bahwa di dalam video tersebut akan ini Pak. Jadi saya jelaskan di Jauh, memang anak khusus yang di depan, nah ini memang keyakinan apa kelainan. Jadi dia itu nanti apapun dia yang aktif itu malah ya gini, makanya nanti kan ada yang pakai tangan gini. Ya.
hormat kepada guru. Nah, masa kerja ya? Ya. Kemudian yang kedua, meminta izin kalau mau keluar kelas. Masuk ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian berdoa sebelum pembelajaran. Masuk ya. Kemudian berkata jujur. Saling menolong. Fokus pembelajaran. Menjaga ketertiban. Saling menolong. Tadi sudah Pak. Sudah tadi ya. Sama-sama ya. Kemudian berdoa setelah selesai pembelajaran. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, yaitu hormat kepada guru, saling menolong, membuang sampah pada tempatnya, tidak berkata kotor, menjaga ketertiban, berdoa setelah selesai pembelajaran, kemudian meminta izin kalau mau keluar kelas, kemudian berdoa sebelum pembelajaran masuk, berkata jujur, kemudian yang terakhir itu fokus pembelajaran. Nah, ini adalah curahan dari hati kalian untuk kita buat kesepakatan. Ini berarti sudah sepakat ya? Kalau sudah, silakan ditandatangani dari Mas Ria. Bulkanya videonya ya. Kemudian Mas Kawan. Yang besar ya Mas. Dengan Mas Uki. Alhamdulillah kita sudah membuat kesepakatan kelas ya di sini ya. Nah, ini yang ini begini. Oke. Ya, kita bersama-sama dengan salam ya. Kita akhiri ya. Ayo bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian tadi contoh keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu punya cara yang lain untuk membuat keyakinan kelas. Lain waktu bisa di-sharingkan. Lanjut. Sekarang yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini
tahapannya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lanjut. Dan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Jadi diingatkan lagi ya. Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini kasus yang pertama, sulit untuk mengendalikan emosi. Kemudian lanjut. Ini pas kemarin ya kita praktek penerapan segitiga restitusi. Di dalamnya ada murid yang melakukan tugas ini upacara ini. Jadi mungkin bisa ditayangkan lanjut. Nah, ini bisa dapat ya. Kalau ada video yang satu. Ini penerapan sekitar tersebut.
Itu tadi adalah video contoh penerapan etika restitusi. Selanjutnya kita ke tanggapan. Dari Mas Rian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agung Nurmadianto, kelas 6 SDN 2 Bataan. Saya senang berdiskusi dengan Pak Adi tentang mengendalikan emosi dan amarah saya yang tidak stabil. Saya harus lebih sabar dan memaafkan orang lain. Terima kasih Pak Adi atas bimbingan dan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aufa dari SDN Kebahagiaan. Saya melakukan kesalahan tidak membawa atribut upacara hari Senin. Saya diajak memperbaiki kesalahan oleh Pak. Terima kasih Pak Raffi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tanggapan dari siswa-siswi kami tentang penerapan segitiga restitusi. Demikian pula selesai sudah tentang materi kita pada hari ini. Mungkin ada tanggapan, pertanyaan atau dari Bapak Ibu semua? Sudah? Sudah cukup? Ya. Kalau sudah cukup, alhamdulillah kita sudah melaksanakan diseminasi pada modul 1.4. Ini berjalan dengan lancar. Mari kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.